Halo sobatku, selamat datang kembali di channel YouTube Mulki Tutorial. Oke sobatku, kali ini aku mau berbagi tentang tutorial dasar Microsoft Excel. Karena banyak pertanyaan tentang bagaimana sih itu cara mengoperasikan Microsoft Excel. Nah, di sini aku mau berbagi buat teman-teman semuanya, khususnya untuk pemula ya, yang belum mengerti atau memahami tentang Microsoft Excel. Oke, pertama-tama kita sudah masuk di halaman Microsoft Excel ini ya. Seperti yang teman-teman lihat, cara membuka Microsoft Excel ya. Untuk membukanya sendiri, teman-teman tinggal klik Start, kemudian scroll ke bawah, cari Microsoft Office. Seperti yang teman-teman lihat, nah ini ada Microsoft Office 2013, teman-teman buka, silakan Excel, double klik sama teman-teman. Selanjutnya tampilannya akan seperti ini ya. Nah, seperti ini adalah tampilan Microsoft Excel ya. Jika teman-teman merasa bingung kenapa tampilannya sedikit berbeda, kebetulan saya menggunakan Microsoft Excel 2013. Tapi pada umumnya banyak juga yang masih menggunakan Microsoft atau Microsoft Office 2007 ya. Ada yang menggunakan 2010, 2013, 2016, dan seterusnya. Nah, yang Microsoft yang saya gunakan adalah Microsoft Excel 2013. Pada dasarnya sama aja sih, cuma hanya lebih update aja. Tapi fungsinya sama aja, nggak jauh beda. Oke, pertama-tama buat teman-teman semuanya, seperti yang teman-teman lihat, di sini ada Home, Insert, Page Layout, Formulas, Data, Review, dan View. Nah, satu menu seperti Home, di bawahnya ada beberapa, seperti yang teman lihat, ada Clipboard, Font, Alignment, dan seterusnya. Seperti Cut untuk memindahkan data, Copy untuk copy data, dan lain sebagainya. Untuk bagian font ini buat teman-teman untuk merubah fontnya gayanya seperti apa, besar kecilnya, ukuran, tebal, miring, garis bawah, dan lain sebagainya. Tapi teman-teman nggak perlu saya jelaskan satu-satu ya, teman-teman bisa mencobanya langsung gitu ya. Terus ada seperti ada wrap text, ada merge and center. Saya contohkan satu ya untuk merge and center. Merge and center fungsinya adalah menyatukan beberapa kolom dan menjadi satu ya. Seperti saya contohkan, saya blok ini karena merge and center. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau misalkan kita menggunakan fungsi dari merge and center, tampilannya akan menjadi satu dari beberapa kolom. Misalkan kita buat di sini daftar hadir. Saya contohkan daftar hadir. Seperti ini ya. Fungsi dari Meridian Center seperti ini, teman-teman bisa lihat. Nah, untuk ini misalkan posisinya ini pengen ada di tengah nih, seperti ini ya. Pengen di kiri bisa, di kanan, di bawah, tengah, biasanya seperti ini ya. Seperti itu contoh dari Merge and Center. Fungsi dari conditional formatting adalah untuk mewarnai beberapa kolom sel yang teman-teman pengen ya. Selanjutnya ada insert. Nah, untuk pivot table dan recommend pivot table ini berada di tahap selanjutnya. Nanti teman-teman bisa pelajari lagi. Picture untuk menambahkan gambar, store, diagram. Nah, untuk diagram sendiri, jika teman-teman sudah memiliki tabel, teman-teman bisa menggunakan diagram ini. Saya contohkan. Jika ada tabel ini, tabel ini sudah dibuat pada video sebelumnya, jadi teman-teman bisa melihatnya dan belajar untuk rumus-rumus Excel ya. Tadi kita lanjut untuk mempelajari diagram. Pada kolom insert ini, jika teman-teman ingin menggunakan tabel ini dengan grafik, teman-teman tinggal blok nama ini. Langsung, ini terserah ya, teman-teman bisa pilih diagramnya atau grafiknya seperti apa. Saya contohkan pilih yang ini. Nanti akan tampilannya menjadi seperti ini ya. Chart title untuk judul grafiknya seperti itu ya teman-teman.
Selanjutnya ada text box, ada header and footer. Header and footer untuk di atas dan bawah pada suatu sel ya, atau sheet yang akan mau di print. Di sini ada word art, insert word art. Contohnya itu seperti ini ya, word art ini. Nah, ini teman-teman bisa isi untuk memberikan judul di tabel ini. Selanjutnya ada simbol. Jika teman-teman ingin menggunakan simbol pada tabel, jadi contohkan kita blok pada ini, kita masukkan simbol. Karena simbol ini tidak ada dalam keyboard ya. Seperti 1/3, 2/3, atau 1/5 kita contohkan. Teman-teman tinggal pilih 1/3, lanjut insert. Nah, seperti ini ya. Simbol ini berfungsi untuk memasukkan simbol pada tabel, yang dimana simbol ini nggak bisa kita input menggunakan keyboard ya. Selanjutnya ada menu page layout, ada color, theme, fonts, effect. Teman-teman bisa menggunakan ini pada tabel ini. Ada margin, orientation, size, print area, bricks, background, dan print title. Pada menu page setup ini fungsinya untuk ngeprint ya. Pada saat ngeprint, teman-teman bisa mengukur ukurannya berapa, lembarnya yang di print apa aja. Untuk menu formulas, nah, seperti autosum dan lain sebagainya, ini sudah kita pelajari di video sebelumnya, di mana ini adalah rumus-rumus yang bisa teman-teman gunakan dalam menggunakan table ya. Teman-teman bisa lihat di video sebelumnya dan mempelajarinya. Terus ada data. Data sendiri banyak fungsinya ya, seperti from access. Ini kita kalau misalkan ingin mengimpor data kita dari access, kita bisa menggunakan get external data ini. Terus ada connection. Selanjutnya ada sortir. Dari sortir ini, kita misalkan blok ya, blok dari Hermawan sampai Ripaldo kita contohkan menggunakan sortir. Kita pilih sortir. Nah, misalkan kita ingin menyortir kolom C ya, karena nama berada pada kolom C. Kita pilih C, A sampai Z. Jadi hurufnya atau namanya berurutan dari A sampai Z. Kita klik OK. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi namanya berurutan dari A sampai Z. Itu fungsi dari sortir A sampai Z. Selanjutnya ada filter ya. Filter sendiri berfungsi untuk memilih data yang kita inginkan. Contoh, kita blok seperti ini. Filter. Nah, seperti ini teman-teman. Jika teman-teman ingin menggunakan filter ini, misalkan kita hanya ingin menampilkan Abdurrahman misalkan. Klik OK, checklist Abdurrahman, OK. Nah, seperti ini teman-teman. Yang tampil di sini hanya Abdurrahman. Misalkan di sini kita ingin bahasa Indonesia, kita ingin menampilkan yang hanya memiliki nilai 80. Klik OK. Seperti ini, yang memiliki nilai 80 hanya Supina dan Meliana Putri ya. Seperti teman-teman untuk contoh dari filter digunakan. Ada selanjutnya view. View sendiri teman-teman bisa cek ya. Fungsi dari view ini adalah, misalkan grid line ini kita checklist nih. Jika dihilangkan, maka akan hilang seperti ini grid line. Nah, garis-garis pada tampilan Microsoft ini hilang karena grid line ini kita checklist. Misalkan teman-teman ingin mempelajari gimana sih cara menghilangkan grid line, kita checklist di pada kolom menu view ya. Nah, sepertinya jadi garis-garisnya tidak ada ya. Kalau kita checklist lagi, nanti ada lagi. Heading ini fungsi dari view sebenarnya untuk menyembunyikan dan menampilkan ya. Heading misalkan kita checklist di sini, maka tidak ada heading di sini ya. Jadi bila mana teman-teman bingung gimana sih cara menampilkan dan menyembunyikan heading, teman-teman bisa menggunakan pada menu view ya. Kita checklist lagi.
Bila mana heading ini kita sembunyikan, kita pasti bingung ya, bagaimana cara menarik garis kolom ini, membesarkan, mengecilkan ya. Seperti itu teman-teman. Heading, formula bar, jika formula bar disembunyikan seperti ini ya. Nah ini kan formula bar sendiri itu untuk memasukkan rumus. Kalau teman-teman checklist nanti kita tidak bisa menggunakan formula bar ini. Oke, selanjutnya banyak teman-teman yang menanyakan bagaimana sih cara membuat tabel dari dasar supaya cepat dalam mengerjakan pembuatan tabel ya. Baik itu untuk laporan, untuk apa aja ya buat teman-teman, sesuai kebutuhan kita. Teman-teman pertama-tama bisa menggunakan, untuk membuat tabel secara cepat, teman-teman bisa langsung mengisi pada kolom ini seperti nomor, misalkan ya, contoh nomor, lanjut misalkan nama, misalkan nick, selanjutnya jabatan, misalkan selanjutnya keterangan kita singkat saja. Nah, jika teman-teman menggunakan Microsoft Excel, lebih mudah dalam menggunakan tabel ya. Untuk mengaturnya, gimana sih cara mengaturnya gitu ya. Teman-teman bisa tarik ini, misalkan kita memperbesar atasnya, judul dari tabel ini. Teman-teman bisa tarik seperti ini untuk membesarkan, mengecilkan. Tarik ke atas untuk memperlebar. Seperti ini, teman-teman bisa mencobanya langsung ya. Seperti jabatannya apa, keterangannya apa. Nah, fungsi dari arrangement kan kayak gini nih. Kita tengah, seperti tengah, rata tengah, rata atas, kemudian blok, bawah menjadi bold. Terus teman-teman misalkan bertanya, gimana sih supaya ukuran dari besar kecilnya sel ini sama gitu. Teman-teman bisa blok seperti ini ya. Untuk cara cepatnya, misalkan teman-teman pengen sama, nah teman-teman tinggal tarik seperti ini. Misalkan ini 197 pixel, nanti dia sama seperti itu ya. Teman-teman tinggal blok ini dari atas, dari formula bar ini, tarik ke kanan seperti ini, jadi sama ya, ukurannya sama. Dan untuk yang bawah juga teman-teman sama bisa. Misalkan teman-teman masukkan 1, 2. Nah, untuk yang kita masukkan nomor 1, selanjutnya 2. Nah, untuk kolom kedua teman-teman masukkan sama dengan, supaya otomatis kolom atas plus 1. Seperti itu ya. Tinggal teman-teman tarik ke bawah. Seperti itu ya. Tarik lagi ke bawah. Kita coba 20. Seperti itu teman-teman ya. Untuk ini fungsinya adalah untuk memblok semuanya. Jadi kalau menggunakan pojok kiri ini, otomatis terblok semua. Misalkan kita ingin supaya rata kiri, kanan, rata tengah, atau atas. Jadi dengan memblok ini, teman-teman otomatis semua datanya berada di rata tengah, rata atas. Seperti itu ya teman-teman. Oke, seperti itu teman-teman. Oke, seperti itu teman-teman untuk cara cepat menggunakan Microsoft Excel dan cara cepat membuat tabel ya. Misalkan nama Saifuddin Amir, misalkan kita isi nama Amir, Udin, Idin, Jae, dan seterusnya ya. Ini hanya contoh buat teman-teman semuanya. Untuk membesarkan huruf, teman-teman bisa blok nama ini, tinggal besarkan di sini, increase font size, teman pilih, jadi berbeda ya.
Selanjutnya bagaimana sih cara tabel ini diblok ya supaya memiliki garis-garisnya. Teman-teman tinggal sini, klik kanan, pilih format cell. Oke, teman-teman pilih alignment, kemudian border. Teman-teman pilih misalkan yang ini agak tebal ya. Nah, teman-teman tinggal klik di sini atau klik OK. Nah, otomatis yang atas akan seperti ini ya. Untuk yang bawahnya karena berbeda dari heading di atas, teman-teman blok, kemudian klik kanan, format cell. Nah, karena berbeda, kita pilih yang kecil. Seperti tadi, teman-teman klik di sini, klik OK. Nah, otomatis seperti ini ya. Teman-teman bisa lihat contoh dari tabel dengan membuat tabel secara cepat ya. Untuk yang atas sendiri, karena yang kirinya kanannya belum ada, teman-teman pilih format cell lagi. Teman-teman pilih yang ini, kemudian klik tengahnya ya. Oke. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Oke, seperti itu. Oke, seperti itu teman-teman semuanya cara membuat tabel dan tutorial dasar Microsoft Excel buat khususnya pemula ya. Kalau teman-teman sudah jago, sepertinya tidak perlu menonton video ini ya. Tapi kalau misalkan teman-teman semuanya pemula ingin belajar Microsoft Excel, teman-teman harus ikuti langkah-langkah yang saya sebutkan tadi ya. Untuk tahap selanjutnya, jika teman-teman ingin belajar menggunakan rumus Excel, ada pada video saya sebelumnya, teman-teman bisa cek tentang 15 menit jago Excel. Teman-teman, itu ada 11 rumus Excel yang bisa teman-teman pelajarin ya. Oke, sekian dulu dari saya untuk tutorial dasar Microsoft Excel ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa share, like, comment, and subscribe. Terima kasih.